Hai, kami dari tim B. Pada saat ini kami akan melakukan skenario roleplay perekrutan tim digital marketing. Tapi sebelum itu kami akan mengenalkan nama perusahaan kami, yaitu PT Nexa Tech Solution yang bergerak dalam teknologi dan digital marketing. Jadi PT Nexa Tech Solution berdiri pada tahun 2015 di Jalan Teknologi nomor 10 kawasan digital marketing. Jadi sebelum kita memulaikan adegan skenario roleplay perekrutan digital marketing, ada baiknya jika kita memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama saya Eko Tamara sebagai HR Manager. Perkenalkan, nama saya Deristari dari HR Spesialis. Perkenalkan, nama saya Linda Ranti dari Recruitment Office. Perkenalkan, nama saya Febi Omitosenda sebagai HRD Interviewer. Perkenalkan, nama saya Lisa Putri sebagai Chief Marketing Officer. Perkenalkan, nama saya Rizky Andari sebagai Marketing Manager Digital Marketing. Perkenalkan, nama saya Victoria Dewi Galvena sebagai Finance Manager. Perkenalkan, nama saya Gracia Farid Mandalika sebagai kandidat 1. Perkenalkan, nama saya Kevin Kilvariamba sebagai kandidat 2. Perkenalkan, nama saya Timothy Octavino Alexander Yogowus sebagai kandidat 3. Perkenalkan, nama saya Tiara Dita Liendo dari kandidat 4. Perkenalkan, nama saya Kalbun Walagitan dari kandidat 5. Perkenalkan, nama saya Rasa Sayyid Devia Sondak dari kandidat 6. Perkenalkan, nama saya Rani Uwung sebagai seorang IT. Jadi sekian dari perkenalan kami. Jadi saksikan skenario roleplay perekrutan tim digital marketing. Terima kasih Teddy. Baik, apakah kita sudah bisa memulaikan kita pada hari ini? Baik. Jadi selamat pagi tim. Pada hari ini kita akan membahas mengenai kebutuhan tenaga kerja di divisi tim digital marketing. Nah, jadi dengan seiring dengan perkembangan waktu, strategi pemasaran digital perusahaan, kita perlu memastikan bahwa tim kita dapat memiliki sumber daya manusia yang cukup kompeten untuk mendukung berbagai inisiatif yang sedang dan akan kita jalankan nanti. Jadi, sebelum kita memulai proses rekrutmen, kita perlu menganalisis beberapa posisi yang paling mendesak untuk diisi, yaitu keterampilan yang diperlukan untuk setiap peran, lalu serta anggaran gaji dan benefit yang bisa kita tawarkan untuk menarik para kandidat. Nah, selain dari sisi keterampilan teknis,
dapat bekerja secara kolaboratif dan adaptif dalam lingkungan kerja yang dinamis. Nah, oleh karena itu, saya ingin mengajak semua pihak yang terlibat untuk memastikan bahwa setiap anggota tim baru dapat bekerja secara kolaboratif. Nah, jadi mari kita bahas lebih lanjut dan saya harap kita bisa menemukan solusi terbaik untuk memastikan tim digital kita semakin kuat dan siap menghadapi tantangan di masa depan nanti. Nah, jadi begini Pak, analisis kebutuhan tenaga kerja. Saat ini tim digital marketing kita terdiri dari 5 orang. Namun, workload semakin meningkat, terutama di bidang SEO, paid ads, dan sosial media. Kami mengalami keterlambatan dalam beberapa proyek karena keterbatasan tenaga ahli. Baik Pak, berdasarkan data workload yang ditunjukkan, tim digital marketing bekerja 30% di atas kapasitas kerja mereka. Jika tidak ada tambahan tenaga kerja, ada resiko performa kampanye yang menurun. Jadi Pak, perusahaan saat ini sedang memperluas pasar digital. Dan ini akan meningkatkan kebutuhan akan tenaga kerja yang lebih kompeten dalam strategi digitalisasi online. Jadi untuk posisi digital marketing membutuhkan tambahan tenaga kerja untuk meningkatkan beban kerja dan target pemasaran baru. Nah, Pak, untuk strategi rekrut dan juga posisi yang dibutuhkan, kita bisa menyimpulkan bahwa kita membutuhkan
gaji 6 juta rupiah sampai dengan 9 juta rupiah per bulan. Dan untuk posisi terakhir, content marketing specialist dengan gaji 5 juta rupiah sampai dengan 8 juta rupiah per bulan. Dan untuk benefitnya ada asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan, tunjangan transportasi dan komunikasi, bonus berdasarkan kinerja, pelatihan pengembangan profesional, dan fleksibilitas kerja hybrid. Oke. Nah, jadi untuk gaji yang akan kita tawarkan harus kompetitif agar bisa menarik kandidat terbaik. Nah, akan tetapi juga harus sesuai dengan anggaran perusahaan yang ada ya. Nah, oleh karena itu kita perlu melakukan riset pasar untuk mengetahui standar gaji di industri-industri yang lain juga. Nah, terutama untuk posisi yang sedang kita butuhkan, selain gaji, kita juga memerlukan pertimbangan benefit lain yang dapat meningkatkan daya tarik perusahaan bagi calon karyawan nanti. Nah, seperti tunjangan kesehatan, fleksibilitas kerja, kesempatan pengembangan karir, dan lingkungan kerja yang mendukung. Jadi, faktor-faktor ini juga dapat membantu dalam menarik talenta berkualitas, tapi juga berperan dalam mempertahankan mereka dalam jangka panjang. Jadi, saya mengusulkan agar kita bisa menyusun skema kompensasi yang seimbang antara gaji, tunjangan, dan kesempatan pengembangan karyawan. Jadi, dengan demikian kita dapat membangun tim yang solid, loyal, dan produktif tanpa memiliki batas anggaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, jadi bagaimana tim? Apakah kalian setuju? Saya untuk 4 posisi ini itu maksimal 10 juta dan minimal 5 juta. Apabila dalam proses rekrutmen ini terjadi sesuatu atau misalnya terjadi kenaikan gaji secara tiba-tiba, apakah dari pihak finance akan mengganti atau menambahkan gaji tersebut atau tetap dengan
profesional yang sesuai dengan kriteria yang telah disepakati sebelumnya. Nah, jadi fokus kita kali ini adalah mempublikasikan lowongan di 3 platform utama, yaitu website perusahaan, Facebook, dan Instagram. Nah, jadi selain itu kita juga akan dapat mempertimbangkan platform lain seperti LinkedIn dan portal lowongan kerja. Nah, agar cakupan kandidat lebih luas dan agar bisa menarik lebih banyak tenaga berkualitas. Nah, jadi agar iklan lowongan kita lebih menarik dan informatif, kita juga harus menyusun deskripsi pekerjaan yang jelas, satukan persyaratan yang dibutuhkan serta menunjukkan keuntungan yang bersangkutan. Nah, penggunaan desain visual yang menarik dan bahasa yang persuasif juga dapat membantu meningkatkan engagement dan dari calon kita. Nah, setelah iklan dipublikasikan, kita juga akan menentukan metode seleksi awal, yaitu dengan memulai CV dan surat lamaran kepada kandidat. Dan di tahap ini kita juga harus menyusun kriteria penampilan yang objektif untuk memastikan bahwa hanya kandidat terbaik yang lanjut ke tahap berikutnya. Selain itu, kita juga bisa mempertimbangkan penggunaan teknologi seperti aplikasi tracking system GPS untuk menyaring pengalaman secara lebih efisiensi. Nah, jadi saya mengajak untuk tim HRD untuk aktif dalam proses kali ini. Nah, untuk memberikan masukan terkait strategi distribusi dan memastikan bahwa setiap langkah yang dapat membantu kita dapat mendapatkan kandidat terbaik untuk usahanya. Jadi Pak, untuk penyusunan iklan lowongan kerja, saya sudah menyusun draft lowongan kerja berdasarkan hasil analisis sebelumnya. Lowongan ini mencakup 3 posisi yang dibutuhkan, SEO dan SM spesialis, social media spesialis, dan DBS spesialis. Di rapat pertama disebutkan bahwa ada 4 posisi atau tingkat. Mungkin bisa dibaca lagi untuk yang sudah saya kirimkan. Ya, untuk isi lowongan mencakup deskripsi pekerjaan dan tanggung jawab untuk masing-masing posisi, kemudian kualifikasi yang diperlukan seperti pendidikan, pengalaman, dan juga keterampilan. Kemudian gaji dan benefit yang telah disetujui bersama manajemen, dan terakhir prosedur seleksi dan tahapan wawancara. Baik, sebelum kita publikasikan, apakah ada bagian yang perlu direvisi, Pak? Dari saya dari RT kedua, menurut saya untuk posisi BTS dan BTS spesialis kita perlu menegaskan bahwa pengalaman dalam mengelola Google Ads dan Meta Ads itu menjadi prioritas. Dan untuk sosial media spesialis, kita bisa menambahkan bahwa pengalaman dalam pembuatan konten visual itu menjadi nilai tambah. Jadi yang perlu kita revisi itu tambahkan detail pengalaman dan keterampilan wajib untuk setiap posisi seperti yang saya sampaikan tadi. Dan yang kedua, kita perlu membuat format lowongan pekerjaan yang lebih menarik lagi untuk menarik kandidat. Nah, jadi sekarang bahwa itu, mari kita bahas bagaimana cara kita untuk mendapatkan informasi di 3 platform utama, yaitu platform distribusi, yaitu website pribadi, Desa Solution, lalu lowongan pekerja akan dipublikasikan di halaman karir web perusahaan, dan selanjutnya di HRD tolong memastikan informasi lowongan terbaru secara berkala. Nah, lalu di Facebook, yang pertama adalah postingan lowongan pekerja akan dibuat dengan desain visual yang menarik. Lalu yang kedua, menggunakan fitur Facebook Jobs untuk menjangkau
Dan yang ketiga, nah di sini ada observation positif di setiap postingan untuk mengarahkan pelamar ke website resmi perusahaan kita. Pak, saya akan memulai pembelajaran kerja website perusahaan. Di Instagram dan Facebook, kita memastikan bahwa desain visualnya menarik agar lebih banyak pelamar yang tertarik. Jadi rekan-rekan HMD, setelah lowongan dipublikasikan, tentu saja akan banyak kita akan banyak menerima lamaran dari para kandidat. Oleh karena itu, kita akan menilai kandidat berdasarkan dua dokumen utama yang sudah disampaikan oleh Bapak Rifo tadi, yaitu CV dan juga surat lamaran pekerjaan. Tapi selain itu, kita juga punya kriteria penilaian. Yang tadi itu CV, yang kedua riwayat pendidikan dan pengalaman kerja sesuai dengan posisi yang dilamar, yaitu digital marketing specialist. Lalu ada kesesuaian keterampilan kebutuhan dengan perusahaan, dan juga harus memakai struktur dan format CV yang profesional. Itu menjadi salah satu penilaian yang kuat. Lalu surat lamaran pekerjaan dan alasan mengapa kandidat melamar di perusahaan kita. Lalu juga ada kemampuan komunikasi yang tertulis yang bisa kita nilai dari surat lamaran pekerjaan. Dan yang terakhir, ini menjadi poin penting juga, keselarasan motivasi kandidat dengan dari perusahaan kita. Nah, kalau begitu saya akan membuat sistem penilaian sederhana untuk dari CV dan surat lamaran pekerjaan. Untuk kesepakatan yang pertama, hanya kandidat dengan CV dan surat lamaran terbaik yang akan dipanggil ke tahap wawancara. Kemudian tim HRD akan melakukan seleksi dalam waktu 3 hari setelah batas akhir pengumuman lamaran. Oke, kalau begitu maka untuk timeline dan persiapan screening kandidat, kita juga harus menetapkan timeline seleksi agar proses dapat berjalan dengan lancar ya. Nah, jadi di sini berikut adalah jadwal yang telah saya usulkan. Ya, mungkin dari teman-teman HRD bisa memainkan. Itu sudah saya kirimkan, yaitu pada hari pertama sampai hari ke-7, yaitu publikasi lowongan dan penerimaan lamaran. Lalu pada hari ke-8 sampai hari ke-10, yaitu screening CV dan surat lamaran. Nah, lalu pada hari ke-11 sampai hari ke-14, di situ adalah tahapan wawancara tahap pertama. Dan yang terakhir pada hari ke-15 adalah hari keputusan akhir dan penawaran kerja. Nah, jadi setelah kita buka lowongan, kita perlu memantau jumlah pelamar dan respon masuk. Saya akan menyiapkan laporan mingguan terkait perkembangan mengenai kesepakatannya. Itu yang pertama, lowongan akan dipublikasikan dalam 24 jam. Kemudian tim akan memantau jumlah pelamar selama 1 minggu. Dan terakhir, screening kandidat akan dimulai setelah minggu pertama pada hari kedua. Baiklah, sekian dari pembahasan mengenai kebutuhan utama saya ini. Maka saya harapkan dari tim agar dapat melakukan yang terbaik dalam pelaksanaan program dan interview kandidat. Nah, jadi sekian, terima kasih atas kerjasama yang semuanya.
Masuk. Selamat pagi. Jadi bagaimana kabarmu? Apakah baik? Oke. Nah, jadi sebelum kita mulai interview, ada baiknya jika Ibu mungkin bisa memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Gracia Afriana Andalika. Saya merupakan anak muda dari Jakarta dan saya merupakan umur 11 tahun. Saya merupakan lulusan terbaru dari kampus Politeknik Negeri Manado dan saya merupakan lulusan terbaru dengan latar belakang pemasaran digital. Kalau begitu, bisakah Ibu Gracia menyebutkan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh Ibu Gracia? Kelebihan saya yaitu saya merupakan orang yang kreativitas dan saya mampu bersama dengan tim dalam perusahaan dan saya merupakan orang yang suka terbuka dengan ide-ide baru untuk mencapai suatu perusahaan yang baik. Dan kelebihan saya yaitu saya merupakan orang yang saya merupakan orang yang terkait saya dalam memeriksa suatu tugas proyek sehingga saya lebih meluangkan waktu dalam memeriksa tugas tersebut dan tidak dapat mengerjakan tugas yang lain. Jadi, pernahkah Anda membuat sebuah konten digital? Jika pernah, bisakah Anda ceritakan? Ya, saya pernah membuat suatu konten digital seperti video promosi, iklan, dan juga masalah media online, dan saya juga merupakan
solusi yang cepat dan tepat untuk suatu masalah tersebut, dan saya mengkomunikasikan dan juga mencari jalan yang baik untuk menyelesaikan suatu masalah atau keluhan dari pelanggan. Bagus kalau begitu ya. Jadi jika Anda diterima di perusahaan kami, apa yang akan dilakukan? Saya akan memberikan suatu, ketika saya di suatu perusahaan, saya akan memberikan kinerja dan juga saya akan memberikan feedback yang baik bagi perusahaan, dan saya akan bekerja sama dalam tim dengan baik, dan juga saya akan memberikan ide-ide atau kreativitas saya kepada perusahaan untuk membangun perusahaan yang baik. Jadi jika Anda diterima di perusahaan kami, berapakah nominal gaji yang Anda inginkan atau Anda harapkan untuk kedepannya? Tentunya ketika saya diterima, saya menginginkan gaji sesuai standar UMR, dan juga saya gaji yang sesuai dengan pengalaman dan kontribusi saya yang saya berikan kepada perusahaan, sehingga perusahaan dapat menggaji saya dengan sesuai. Kira-kira di kisaran berapa gaji yang saya inginkan? Kalau standar UMR itu 3 juta lebih. Maka dari itu, kenapa Ibu mengambil perusahaan kami? Karena saya tertarik dengan saya melihat informasi di media sosial, sehingga saya tertarik ingin bergabung dalam perusahaan digital, dan saya ingin saya ingin berkontribusi lebih kepada perusahaan, dan saya ingin menyampaikan kreativitas, mengungkapkan kreativitas saya yang saya miliki kepada perusahaan tersebut. Jadi Ibu, apa harapan apa Ibu di dalam 5 tahun ke depan nanti? Harapan saya ketika saya diterima, saya ingin bekerja sama dengan tim yang baik,
alamat tempat tinggal saya di Perumahan Banua Gua Asri 1, nomor 27, lingkungan 4. Saya lulusan Politeknik Negeri Manado, jurusan Administrasi Bisnis, D4 Manajemen Bisnis. Pengalaman bekerja saya sebelumnya selama 3 tahun dalam digital marketing. Terima kasih. Selanjutnya saya ingin tahu apa sih kelebihan dan kekurangan dari Bapak Kevin? Kelebihan utama saya dapat membuat konten yang menarik dan sosial media marketing dengan baik. Yang akan saya perlu tingkatkan lagi untuk mempertahankan viewers dan customer agar dapat bertahan lebih lama. Dalam pengalaman Anda, strategi digital marketing apa yang menurut Anda paling efisien dan mengapa? Strategi menurut saya itu content creator. Saya mempunyai alasan karena di zaman sekarang banyak sekali pengguna gadget dan lebih mudah lagi mengakses internet dan seperti sekarang YouTube untuk menonton video di YouTube dan melihat iklan dengan digital marketing sekarang. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, apa sih yang membuat Bapak Kevin tertarik untuk melamar di perusahaan kami? Yang membuat saya tertarik di PT Nexatech itu yang pertama, ada isu di platform online untuk gaji yang lebih tinggi. Dan sesuai bidang saya ada pengalaman pekerjaan selama 3 tahun. Itu yang membuat saya tertarik dan menurut saya cocok untuk bekerja di PT Nexatech. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari mana Bapak Kevin mengetahui informasi tentang lamaran pekerjaan ini? Saya mengetahui lamaran pekerjaan PT Nexatech itu dari platform online dan saya melihat di situs di web adanya lamaran penerimaan di PT Nexatech. Dan saya mengirimkan CV saya di email PT Nexatech. Kira-kira berapa sih kisaran gaji yang Bapak Kevin harapkan untuk posisi ini dan kapan Anda akan memulai bergabung di perusahaan ini jika Bapak Kevin diterima? Gaji yang saya harapkan dari PT Nexatech itu sekitaran 15 juta dan saya akan langsung bekerja di PT Nexatech ketika saya diterima dan untuk bekerja dalam spesialis digital marketing. Saya memahami bahwa Bapak Kevin memiliki kualifikasi dan spesifikasi yang lumayan baik. Namun kami harus mempertimbangkan dengan gaji yang wajar untuk posisi ini. Kami menawarkan gaji sebesar 8 juta. 8 juta menurut saya dengan pengalaman bekerja saya, skill yang saya punya itu menurut saya belum cukup, belum sampai pada harapan saya di gaji di PT Nexatech. Bagaimana kalau 10 juta? Baik, akan kami pertimbangkan kembali untuk pembahasan dari gaji dari Bapak Kevin ini. Baik Bapak Kevin, cukup sekian interview pada pagi hari ini. Nanti untuk pemilihan selanjutnya akan dilakukan dilanjut oleh tim rekrutmen kami.
Baik, terima kasih. Masuk. Sekarang kita akan masuki pertanyaan pertama. Boleh Anda menjelaskan tentang diri Anda? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, nama saya Timotius Vino Alexander Jakobus dan untuk nama panggilan saya adalah Timo. Dan saya adalah lulusan Politeknik Negeri Manado, jurusan Administrasi Bisnis dengan prodi D4 Manajemen Bisnis. Dan saya memiliki bakat di bidang konten kreator. Lalu, apa yang membuat Anda tertarik untuk bekerja di perusahaan? Yang pertama, saya merasa tertarik dikarenakan perusahaan Nexatex ini membuka lowongan di bidang digital marketing spesialis. Dengan latar belakang saya lulusan dari Politeknik Negeri Manado dengan program D4 Manajemen Bisnis. Semasa waktu kuliah, saya mendapatkan pelajaran yaitu manajemen pemasaran. Di dalam manajemen pemasaran itu, saya belajar dari strategi marketing pemasaran. Dan saya sebagai content creator ingin untuk berkontribusi untuk perusahaan ini. Apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan yang ada? Untuk kelebihan saya bisa menganalisis data, membuat strategi marketing, dan juga memiliki relasi yang luas. Sedangkan untuk kelemahan saya masih kurang dalam berkomunikasi yang baik dan benar. Lanjut, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Timo menghadapi tantangan atau tekanan dalam bekerja? Yang pasti dalam pekerjaan itu kita akan diperhadapkan dengan tantangan ataupun tekanan. Namun jika saya mengalami hal itu, saya akan tetap fokus dengan tujuan dan prioritas saya, seperti mengatur jadwal untuk mencegah agar hal seperti tertekan atau tantangan itu kami dapat menanganinya. Lalu, ceritakan pengalaman Anda dalam bekerja sama dengan tim. Saya sebagai content creator sudah selama 3 tahun. Untuk 3 tahun itu saya telah bertemu dengan teman-teman yang sama seperti saya, yaitu berlatar belakang yaitu content creator. Dan setelah mengetahui ternyata tujuan kami sama, yaitu untuk mendapatkan keuntungan, dan kami membangun sebuah tim untuk berkolaborasi atau membuat konten bersama-sama. Lalu bagaimana Timo boleh menghadapi konflik keuntungan dalam lingkungan kerja? Jika saya mengalami konflik dalam pekerjaan, yang pertama saya akan tetap tenang dan tetap profesional. Kemudian saya akan coba untuk memahami di mana letak permasalahan tersebut. Setelah saya mengetahui permasalahan tersebut, saya akan mencoba untuk mencari solusi ke depannya. Mencari solusi agar
permasalahan itu dapat diselesaikan dengan baik dan tidak terjadi hal-hal yang seperti yang kita tidak inginkan. Apa rencana jangka panjang Anda dalam berkarya? Rencana untuk ke depan, saya terus ingin berkembang dalam bidang digital marketing spesialis ini, dan juga saya ingin mencapai kesuksesan bersama organisasi atau PT Nexatex ini. Lalu ekspektasi Anda mengenai gaji dan tunjangan di posisi ini apa? Saya tidak memiliki ekspektasi gaji yang lebih spesifikasi, namun saya berharap bahwa perusahaan menawarkan sesuai dengan standarisasi. Oke, terima kasih kembali. Telah mengikuti wawancara ini, kami akan meninjau hasilnya dan menghubungi Anda untuk langkah selanjutnya. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. Masuk. Dengan Tiara Pedro. Ya. Baik Tiara, hari ini kita akan wawancara seperti yang Anda ketahui, dan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Namun jika ada memiliki pertanyaan, bisa tanyakan di akhir sesi. Apakah Anda sudah siap? Ya, saya siap. Baik, pertanyaan pertama, ceritakan tentang diri Anda dan perjalanan karir Anda hingga saat ini. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Diana Liendo, saya berumur 22 tahun dan saya berlatar belakang dari bidang administrasi bisnis dan baru saja beralih ke digital marketing. Saya tertarik di digital marketing karena perkembangannya yang sangat pesat dan perubahannya yang sangat besar dalam dunia bisnis. Saya juga mengambil sertifikasi Google Ads dan saya mulai menerapkan beberapa strategi dalam beberapa proyek pribadi dan juga freelance. Oke, Anda memiliki sertifikasi Google Ads, tapi sebelumnya Anda bekerja di industri lain. Apa yang membuat Anda tertarik untuk berpindah ke bidang digital marketing? Baik, awalnya saya tertarik berpindah ke bidang digital marketing karena saya melihat strategi pemesanan online dapat meningkatkan suatu penjualan yang sangat cepat. Dan dengan saya mengambil sertifikasi Google Ads, saya bisa mengidentifikasi atau saya bisa melihat penjualan dari perusahaan tersebut, dan saya ingin berkarir lebih dalam lagi di bidang ini. Oke, bagaimana Anda mengaplikasikan ilmu sertifikasi Google Ads ke dalam strategi digital marketing, dan berikan contoh kasus atau proyek yang pernah Anda coba, baik secara profesional maupun pribadi? Saya telah melakukan ilmu sertifikasi Google Ads melalui proyek pribadi dan juga freelance. Dan sebagai salah satu contohnya, saya telah membantu suatu usaha bisnis kecil dengan meningkatkan traffic website mereka dengan menggunakan iklan yang berbayar. Dan saya juga melakukan per traffic untuk mengoptimalisasikan iklan untuk hasil yang lebih baik. Oke. Perusahaan kami, PT Nexatex Solution, menerapkan budaya kerja yang kolaboratif
sangat penting suatu kolaborasi. Dan saya sangat terbuka untuk suatu kolaborasi baik dalam individu maupun juga kelompok untuk berbicara tentang analisis data maupun berbicara tentang ide yang kreatif. Bagaimana Anda menangani situasi di mana ide dan strategi digital marketing Anda itu berbeda dengan rekan kerja ataupun dengan manajer pemasaran? Tentu saja saya akan mendukung ide saya dengan data dan analisis yang kuat. Dan jika terjadinya perbedaan antara pendapat, saya akan melakukan diskusi dan mendengarkan masing-masing perspektif dari mereka. Dan jika ada perbedaan yang sangat signifikan, saya akan melakukan A/B testing untuk mengevaluasi mana yang lebih efektif sebelum melanjut ke skala yang besar berikutnya. Oke. Selanjutnya, apa yang membuat Anda tertarik untuk bergabung dengan perusahaan kami? Baik, saya sangat tertarik untuk bergabung dengan PT Nexatic Solution karena di sini menyediakan suatu inovatif dan penggunaan teknologi dalam melakukan pembahasan. Dan saya sangat tertarik untuk melakukan pekerjaan dalam lingkungan yang kolaboratif dan saya sangat berharap bisa dapat diterima di perusahaan ini. Oke, baik. Lalu, berapa ekspektasi Anda terhadap gaji untuk posisi yang Anda lamar? Baik, menurut informasi yang saya cari, gaji yang ingin saya dapat di perusahaan ini sesuai dengan profesi saya itu berada di kisaran 8 hingga 10 juta per bulan. Dan jika perusahaan ingin melakukan negosiasi tentang gaji ini, saya sangat bersedia. Jadi, Anda bersedia untuk menegosiasikan lagi gaji, walaupun itu di bawah dari maksimal ekspektasi gaji Anda? Ya, saya bersedia. Dan pertanyaan terakhir, jika suatu hari Anda mendapatkan traffic website perusahaan menurun drastis dan tiba-tiba, langkah apa yang akan Anda ambil untuk menangani situasi ini? Saya akan menganalisis melalui Google Analytics untuk mencari penyebab mengapa turunnya traffic dari perusahaan tersebut, baik melalui SEO ataupun page ads. Jika melalui SEO, saya akan melakukan pengecekan kembali di Google Algoritma. Jika dari page ads, saya akan mengembangkan lebih lagi untuk kampanye. Oke, baik Tiara, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Seperti yang sudah saya katakan di awal, bahwa jika Anda memiliki pertanyaan, silakan bertanyakan sekarang. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, apa yang menjadi visi misi dari perusahaan ini? Visi misi perusahaan PT Nexatic Solution itu menampilkan AI yang unggul daripada perusahaan-perusahaan yang lainnya, dan juga selain AI itu mengedepankan perusahaan jasa yang lebih daripada perusahaan-perusahaan yang lainnya, dan tentunya perusahaan ini dapat membantu perusahaan-perusahaan kecil yang menggunakan jasa kami seperti itu. Apakah ada pertanyaan lain? Iya, saya mau tanya pertanyaan terakhir. Yang menjadi pertanyaan terakhir saya, apakah dalam perusahaan ini menyediakan suatu program pelatihan atau pengembangan? Jika ada, pelatihan dan pengembangan apa yang akan dilakukan oleh perusahaan? Baik, terima kasih. Tentu perusahaan kami menyediakan program pelatihan dan pengembangan. Nah, pelatihannya itu ada juga jika pelatihan 3 bulan dan juga 1 bulan. Nah, itu untuk
juga untuk digital marketing itu untuk desain grafis ataupun desain visual seperti itu. Dan itu bertahap. Jadi untuk pelatihannya 1 minggu 1 kali dan itu akan dilatih oleh manajer digital marketing. Baik, terima kasih atas kesempatan. Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Oke. Baik, Tiara, sekian wawancara kali ini. Untuk informasi selanjutnya, silakan menunggu email dari perusahaan. Email HRD akan dikirimkan ke email pribadi. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Kalvin Malangitan. Saat ini saya berumur 22 tahun dan saya lulusan dari Politeknik Negeri Manado, jurusan Administrasi Bisnis, program studi D4 Manajemen Bisnis. Saya memiliki pengalaman luas dalam mengelola media sosial, termasuk dalam strategi konten, keterlibatan audiens, dan analisis tren. Selama ini saya telah bekerja sama untuk membangun brand awareness dan meningkatkan interaksi pengguna. Meskipun latar belakang saya lebih kuat dalam aspek kreatif dan manajerial, saya menyadari bahwa pentingnya analisis data untuk mengoptimalkan performa digital, dan saya memiliki pengalaman kerja 1 tahun. Lalu apa saja platform media sosial yang sangat diperlukan dan bagaimana cara Anda mengoptimalkan performa? Baik, platform yang saya gunakan untuk saat ini adalah ada 2. Yang pertama Facebook dan yang kedua yaitu Instagram. Yang tergantung pada tujuan atau target audiens dan tujuan kampanye. Strateginya yaitu dengan pembuatan konten yang sesuai dengan tren yang ada dan sesuai dengan tren yang ada, bereksperimen dengan strategi-strategi yang baru dan melakukan strategi-strategi yang baru dan melakukan data hasil penyesuaiannya untuk berkelanjutan. Lalu apa yang menjadi tantangan terbesar yang pernah Anda hadapi di pekerjaan sebelumnya dan bagaimana cara Anda mengatasi masalah ini? Baik, salah satu tantangan terbesar yang saya hadapi untuk saat ini adalah dengan menghadapi perubahan algoritma media sosial yang berpengaruh pada performa konten. Cara mengatasinya yaitu dengan cara mengikuti tren-tren yang ada, bereksperimen dengan strategi-strategi yang baru, dan menganalisis hasil penyesuaiannya yang berkelanjutan oleh perusahaan. Mengapa Anda tertarik untuk bergabung di Nexatex Solution? Baik, saya tertarik untuk bergabung di perusahaan Nexatex Solution ini karena perusahaan ini berfokus pada bidang inovasi yang merupakan bidang yang sangat dinamis dan berkompeten. Saya memiliki pengalaman dan pemahaman yang kuat dalam strategi media sosial, manajemen kampanye digital, dan keterlibatan audiens. Dan saya yakini bahwa saya bisa berdampak bagi perusahaan yang positif
agar perusahaan bisa berjalan dengan lancar. Lalu apa yang menjadi motivasi Anda untuk dapat terus bekerja dalam dunia media sosial dan digital marketing? Baik, dunia media sosial selalu berkembang dan itu menjadi salah satu tantangan terbesar bagi saya dan motivasi bagi diri saya sendiri. Maka saya tertarik untuk mengikuti tren-tren yang ada dan bereksperimen yang lebih banyak. Setelah diuji, maka saya akan mencatat semua pembahasan yang sudah diselesaikan agar masalah tidak akan terulang di hari atau masa yang akan datang. Lalu bagaimana cara Anda untuk bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan bersama perusahaan dalam digital marketing? Baik, saya bekerja sama dengan tim melalui komunikasi yang efektif dan strategi yang berbasis data, melakukan alat analitik dan testing optimasi, serta melakukan waktu agar proyek yang sudah kita jalankan bisa sesuai dengan target yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Jika suatu saat nanti perusahaan mengalami masalah pada analisis data, bagaimana cara Anda untuk mengatasi masalah tersebut? Baik, jika saya mengalami salah satu masalah di kemudian hari mengenai analisis data, saya akan mengidentifikasi riset penyebabnya dan perubahan algoritma serta melakukan uji kembali agar hasil yang sudah kita tetapkan tidak terulang kembali oleh perusahaan dari sebelum-sebelumnya. Tadi kita sudah mengenai diri Anda dan problem solving. Kira-kira jika Anda diterima di posisi ini, berapa ekspektasi gaji yang Anda inginkan dan apakah Anda siap untuk bernegosiasi? Baik, yang saya harapkan dari perusahaan Nexatech Solution ini bahwa gaji yang saya inginkan di sekitaran 7 jutaan, karena saya telah memiliki pengalaman yang luas dalam mengelola media sosial, walaupun saya kurang dalam teknik analisis data. Jadi saya sangat siap terbuka dan bernegosiasi dengan perusahaan Nexatech Solution ini. Terima kasih Calvin atas jawaban dan penjelasannya. Sebelum kita mengakhiri sesi wawancara ini, apakah Anda memiliki pertanyaan mengenai perusahaan? Baik Bu, untuk saat ini saya tidak memiliki pertanyaan karena informasi yang sudah dapatkan melalui media sosial dari perusahaan Nexatech Solution ini sudah sangat jelas dan sudah saya pahami. Jadi saya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Baik, ini kita sudah ada pertanyaan. Silakan menunggu selanjutnya akan dilanjutkan melalui Baik Bu, terima kasih untuk wawancara di pagi hari ini. Saya tunggu kabar baik dari perusahaan Nexatech Solution ini dan saya harap saya dapat bergabung di perusahaan ini untuk dapat berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih.
Anda, biasa dipanggil Dea. Saya lulusan dari kampus Politeknik Negeri Manado, jurusan Administrasi Bisnis Program Studi D4 Manajemen Bisnis. Saya mulai tertarik dengan digital marketing semenjak saya melihat bahwa digital marketing sangat berpengaruh untuk bisnis, untuk menjalankan bisnis secara lebih efisien. Sejak kuliah juga saya lumayan aktif mengikuti seminar serta kursus tentang digital marketing. Baik, apa kelebihan pertama yang Anda miliki di bidang digital marketing dan keterampilan apa yang ingin Anda tingkatkan? Kelebihan utama saya adalah saya cepat belajar dan bisa beradaptasi dengan tren digital marketing. Untuk keterampilan saya sudah ada pemahaman dasar tentang SEO, media sosial, dan pembuatan konten. Untuk keterampilan yang saya ingin tingkatkan yaitu keterampilan untuk iklan berbayar dan analisis data untuk mengoptimalkan kampanye di digital marketing. Dalam pengalaman Anda, strategi digital marketing apa yang menurut Anda paling efektif dan mengapa? Mohon maaf sebelumnya Ibu, saya memang belum memiliki pengalaman kerja yang formal. Tetapi semasa saya kuliah, saya pernah mengelola akun sosial media organisasi yang ada di kampus dan membuat kampanye untuk menaikkan engagement. Dari pengalaman tersebut, saya belajar bahwa konten yang berbasis relevan sangat efektif untuk menarik audiens. Jika Anda melihat kampanye digital marketing yang tidak berjalan sesuai dengan target, langkah apa yang Anda ambil untuk memperbaikinya? Jika saya melihat kampanye digital marketing tidak sesuai dengan target, langkah pertama yang akan saya ambil yaitu saya akan menganalisis apa yang menjadi penyebab masalah tersebut. Saya akan menganalisis apa yang menjadi yang pertama saya akan menganalisis apa penyebab masalah tersebut. Lalu langkah selanjutnya saya akan membuat strategi dan menyesuaikan juga dengan kebutuhan audiens, meningkatkan saya akan mengikuti tren konten yang ada, serta saya akan mengganti strategi pemasaran agar lebih efektif. Apa yang menarik perhatian Anda untuk melamar di perusahaan Nexa Tech Solution? Saya sangat tertarik untuk melamar di perusahaan Nexa Tech Solution karena perusahaan ini memiliki inovasi yang sangat dalam mengenai digital marketing. Saya juga ingin
belajar secara langsung dengan para ahli, dengan para profesional yang ada di perusahaan. Bagaimana pendekatan Anda dalam bekerja dengan tim dan bagaimana Anda menangani perbedaan pendapat di dalam tim? Menurut saya, kerjasama tim yang baik adalah melalui, saya percaya bahwa kerjasama tim yang baik adalah memulai komunikasi yang jelas dan saling mendengarkan pendapat satu sama lain. Dan jika terjadi konflik, saya lebih memilih untuk berdiskusi dengan tim saya untuk mencari solusi terbaik agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Dari mana Anda mengetahui informasi tentang lowongan pekerjaan ini? Saya mengetahui informasi lowongan pekerjaan ini di internet, di website PT Next Tech Solution. Berapa kisaran gaji yang Anda harapkan untuk posisi ini dan kapan Anda bisa mulai bergabung? Karena saya fresh graduate, saya terbuka untuk mendiskusikan gaji saya sesuai dengan perusahaan dan di industri. Untuk kesiapan, saya siap bekerja. Saya siap kapan saja jika saya diterima. Baik, terima kasih. Informasi selanjutnya akan dikirim melalui email Anda. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana dengan perkembangan pelaksanaan interview kalian? Kelas 6
semua data yang ada di sini. Maka dari itu saya telah membutuhkan para kandidat telah memenuhi kriteria. Oh ya, oke. Jadi di sini saya sudah menyeleksi ada 4 kandidat yang bisa diterima di perusahaan kami, yaitu yang pertama ada Kevin Cliff Hari Abba sebagai SEO dan PCM spesialis dikarenakan karyanya dalam visibilitas online melalui strategi SEO yang efektif sehingga website perusahaan dapat muncul di papan atas masuk perusahaan. Lalu yang kedua, karena dia sepertinya menguasai teknik SEM untuk mengelola kampanye baik webs memastikan lalu yang kedua di sini adalah Taufik Walangita sebagai sosial media spesialis, yaitu yang pertama karena menguasai masyarakat digital dan media sosial untuk meningkatkan awareness di berbagai platform seperti Instagram, Facebook, dan sebagainya. Kedua, kreativitas di konten. Lalu yang ketiga ada Tiara Italia sebagai PPS spesialis. Nah, Tiara spesialis ini dia sudah berpengalaman dalam strategi periklanan digital menggunakan platform seperti Ads, dan sebagainya. Lalu dia juga akan mengelola barang secara efisien untuk meningkatkan konversi dan menekan biaya atau biaya per posisi. Lalu kandidat yang keempat adalah Reza Sylvia Kasuta sebagai marketing spesialis, yaitu karena mampu membuat strategi pemasaran marketing yang menarik dan sesuai dengan goals baik dalam blog, email marketing maupun video tulis tentang. Lalu jadi setelah keputusan yang telah saya tentukan, bagaimana? Apakah masih ada yang ingin mengoreksi atau perhatian? Saya ingin bertanya untuk Kevin, sekarang sempat lihat CV dan juga soal laporannya, dan dia meminta gaji yang besar. Apakah sudah ada konfirmasi dengan yang wawancara Kevin? Siapa? Setelah saya berdiskusi dengan Kevin, kami sepakat di kisaran 10 bulan. Jadi bagaimana manajemen apakah gaji yang diminta oleh Bapak Kevin dapat disesuaikan? dapat menyesuaikan dengan apa yang diminta oleh Itu jadi apakah masih ada ya ini berpendapat memberikan saran Saya ingin bertanya soal Reza Sanda, karena dia ini fresh graduate, tapi langsung ditempatkan di konten marketing spesialis. Ada pertimbangan lebih atau lebih? Jadi karena di dalam program onboarding nanti sudah disediakan sistem training nanti untuk melatih kandidat yang baru terpilih nanti. Jadi nanti Reza Sondak akan training lagi dalam membuat strategi pemasaran konten yang menarik dan sesuai brand voice, baik dalam bentuk artikel blog, email marketing maupun video. Nah, jadi nanti saya harap kalian dapat mempertimbangkannya. Jadi bagaimana ini? Setelah ini diharapkan keempat kandidat yang terpilih harap dihubungi kembali untuk
pagi dan selamat datang di PT Next Tech Solution. Kami sangat senang menyambut kalian sebagai bagian dari tim digital marketing kami. Nah, jadi pada hari ini kami akan mengenalkan lebih dalam lagi tentang perusahaan dan peran kalian masing-masing. Nah, jadi tolong kalian membacakan memaparkan profil perusahaan. Baiklah, saya akan memperkenalkan perusahaan budaya pendidik. Untuk tidak informasi perusahaan, nama perusahaan PT Science Solution, Industri Teknologi dan Digital Marketing, berdiri pada tahun 2015, beralamat di kantor pusat Jalan Teknologi nomor 10, kawasan bisnis digital, Jakarta Selatan, Indonesia. PT Nexa Tech Solution adalah perusahaan teknologi yang berfokus pada pengembangan solusi digital marketing berbasis AI. Perusahaan ini membantu bisnis kecil hingga menengah meningkatkan strategi pemasaran mereka melalui otomatisasi, personalisasi konten, dan analytics. Produk unggulan PT Nexa Tech meliputi Nexa Ads, Nexa SEO, dan Nexa Analytics yang digunakan oleh berbagai industri seperti e-commerce, business, hospitality, dan edukasi. Visi menjadi perusahaan teknologi terdepan dalam digital marketing yang memberdayakan bisnis dengan solusi berbasis AI. Misi mengembangkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran, memberikan layanan berbasis data yang inovatif, membangun tim profesional digital marketing yang terus berkembang, dan mengedukasi bisnis dalam pemanfaatan AI dan analitik data. Untuk tim HRD dan manajemen, yang pertama HR Manager, Riko Tamara, HR Spesialis Praktika Desari, Recruitment Officer Lydia Randi, HRD Interviewer Ini Sondak, Chief Marketing Officer Misal Tujuane, Manager Digital Marketing Hariska Antarin, Finance Manager Rita Mena. Kemudian untuk budaya perusahaan, yang pertama inovatif, mendorong ide kreatif berbasis teknologi, kolaboratif, tim bekerja dalam lingkungan yang terbuka dan dimulai, data driven, keputusan pemasaran berbasis analitik data, dan fleksibel, lingkungan kerja hybrid dengan keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Untuk nilai-nilai perusahaan mencakup integritas, menjunjung tinggi kejujuran dan etika dalam setiap tindakan. Kemudian keunggulan, berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap pekerjaan. Kepuasan pelanggan, memprioritaskan kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, tanggung jawab, bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan. Saya kira itu saja yang bisa saya paparkan. Baik, jadi selanjutnya tolong SK paparkan tugas dan tanggung jawab yang harus mereka kerjakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa tugas dan tanggung jawab yang ada dalam ekspektasi kerja di digital marketing. Yang pertama yaitu merancang dan melakukan
Lalu yang kedua, Calvin Holangitan, Anda ditempatkan sebagai sosial media spesialis. Lalu yang ketiga, Tiara Italiano, Anda ditempatkan di AIDS spesialis. Dan yang terakhir, Reza Devia Sola, Anda ditempatkan di content marketing spesialis. Jadi sekiranya dapat dipahami. Jadi selanjutnya tolong Indonesia untuk memaparkan program pengembangan ini. Bagi para animal yang berguna, kalian akan melakukan pelatihan awal selama 4 minggu. Dan selama 4 minggu itu dalam 1 minggu ada 3 sesi. Untuk minggu pertama, untuk sesi 1, kalian akan diperkenalkan mengenai digital marketing, lalu definisi dan berkembang marketing, dan juga perbedaan digital marketing dan tradisional marketing. Lalu dan juga tren digital marketing terkini. Lalu untuk sesi yang kedua, kalian akan diperkenalkan untuk target audience dan persona. Lalu identifikasi target audience dan pembuatan persona pembeli dan segmentasi pasar. Untuk sesi yang ketiga, kalian akan diperkenalkan mengenai konten marketing, strategi konten marketing, jenis-jenis digital konten digital dan juga teknik copywriting dasar. Lalu untuk minggu yang kedua, untuk sesi pertama kalian akan dijelaskan mengenai search engine optimization atau SEO, lalu dasar-dasar SEO dan riset kata kunci, lalu SEO coverage dan ads. Lalu untuk sesi yang kedua, search engine marketing atau SEM dan pengenalan Google Ads, lalu pembuatan kampanye digital Google Ads dan manajemen marketing. Lalu untuk yang sesi ketiga, taktik pembuatan iklan Google Ads, pembuatan kata kunci yang efektif, membuat kalimat iklan yang menarik dan melihat dan menganalisis hasil iklan. Baik, untuk sesi yang terakhir yaitu penandatanganan kontrak. Jadi diharapkan untuk mulai dari Bapak Executive Director selanjutnya. Lalu yang terakhir, baik, jadi penandatanganan kontrak sudah selesai. Jadi kami berharap kalian bisa segera beradaptasi dengan lingkungan kerja di Nexa Tech Solution. Selamat bergabung dan sukses dalam perjalanan karir kalian. Dan untuk tim HRD dan tim manajemen,
yang diadakan di perusahaan Next Solution ini. Sekian dan terima kasih. Jadi sekian untuk hari ini. Sekian dan terima kasih semuanya. Jadi sekian dari skenario roleplay perekrutan tim digital marketing di PT Next Solution pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Tim B, sukses!